Hai semua, selamat datang di channel kami, Truvia Versa. Tahu nggak sih kalau pandemi COVID-19 yang sedang melanda banyak negara di seluruh dunia ini ternyata menimbulkan dampak yang parah hampir di semua sektor loh, termasuk perekonomian baik secara makro maupun mikro. Di Indonesia sendiri, banyak warga masyarakat yang terdampak perekonomiannya. Ada yang omset usahanya menurun drastis, bangkrut, bahkan banyak pula yang kehilangan pekerjaan mereka karena PHK secara massal. Padahal setiap orang butuh banget ya yang namanya pekerjaan, entah untuk mencukupi kebutuhan pokok primer, sekunder, tersier, atau untuk membayar angsuran kredit. Pokoknya COVID-19 ini ngasih dampak yang parah banget deh buat perekonomian masyarakat. Nah, terkait masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dan masih mempunyai angsuran kredit di bank, ternyata pemerintah cukup peka loh. Peka atau responsif ya lebih tepatnya. Pada dasarnya, pemerintah telah mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan meringankan. Mau tahu apa kebijakannya? Yuk tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kami. Dukung channel kami menjadi channel edukatif terbaik di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan kewajiban masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini, teman-teman. Kewajiban di sini diartikan sebagai kewajiban untuk membayar angsuran kredit di bank ya. Nah, kebijakan ini dituangkan dalam bentuk peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020. Peraturan OJK ini isinya mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dampak penyebaran COVID-19. Ada beberapa hal sih yang diatur dalam POJK ini, tapi pada intinya peraturan ini berisi tentang himbauan kepada bank-bank untuk membuat kebijakan relaksasi kredit bagi nasabah peminjam yang terkena dampak COVID-19. Menurut pasal 2 ayat 1 POJK nomor 11/POJK.03/2020, relaksasi kredit ini dapat diberikan kepada debitur yang terkena dampak COVID-19. Dalam press release-nya, OJK juga memaparkan secara lebih jelas bahwa relaksasi kredit ini juga diberikan kepada debitur UMKM yang kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada bank karena terdampak COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi. Nah, sektor-sektor ekonomi ini diantaranya adalah pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang bertanya-tanya ya, sebenarnya bentuk relaksasi kredit itu seperti apa sih? Nah, bentuk dari relaksasi kredit ini ternyata ada banyak macamnya, teman-teman. Yang pertama, penurunan suku bunga. Yang kedua, perpanjangan jangka waktu. Yang ketiga, pengurangan tunggakan pokok. Yang keempat, pengurangan tunggakan bunga. Yang kelima, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan. Dan yang keenam, konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Wah, banyak juga ya. Tapi dalam penerapannya, relaksasi kredit ini juga harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, dalam memberikan relaksasi kredit ini, pihak bank tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian, supaya kebijakan relaksasi kredit ini tidak disalahgunakan oleh debitur yang tidak beritikat baik.
Misalnya, ada seorang debitur yang mengajukan permohonan relaksasi kredit, padahal dia tidak terkena dampak COVID-19. Kedua, relaksasi kredit tidak diberikan kepada semua debitur. Nah, di sini poin pentingnya ya teman-teman. Karena relaksasi kredit ini hanya diberikan kepada debitur yang terkena dampak COVID-19 dan telah lulus asesmen bank bahwa debitur benar-benar terkena dampak COVID-19. Ketiga, untuk memperoleh relaksasi kredit ini, debitur wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pihak bank. Nah, itu tadi ya gambaran mengenai relaksasi kredit. Gimana? Apakah sudah cukup membantu kebijakan pemerintah ini? Kalau menurut kami sih, sudah ya. Karena dengan memanfaatkan fasilitas ini, teman-teman tidak perlu khawatir akan dinyatakan wan prestasi. Tapi jangan mentang-mentang ada fasilitas relaksasi ini, kita jadi ikut-ikutan aji mumpung ya. Dalam artian, tetaplah jadi debitur yang baik. Kalau punya hutang dan mampu untuk membayar sendiri, segeralah lunasi hutang itu. Dengan itikat baik ya tentunya. Oke, sampai di sini dulu ya belajar kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you!